Indonesia tak pernah berhenti berkarya. Kalimat inilah yang tepat untuk para inovator yang tak pernah lelah untuk selalu melakukan riset dan berinovasi. Digital Mark Reader. Inilah salah satu hasil riset tim pengembang dan peneliti Institut Teknologi Bandung. Kerja keras Arif Rahmat dan tim yang dikembangkan bersama Iping Supriyana menghasilkan sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk memeriksa lembar jawaban kerja atau LJK. Jadi dia bisa memproses dalam current teknologi itu menjadi 12.000 per menit. Artinya kemampuan dari DMR ini yang punya kelebihan, dia siap bekerja di dalam lingkungan multiprosesor sehingga kecepatannya makin luar biasa gitu ya. Efisiensi budget pun jauh lebih murah jika menggunakan Digital Mark Reader. Jika menggunakan komputer dan scanner yang selama ini banyak digunakan, total biayanya bisa mencapai 200 juta rupiah. Namun, pemeriksaan LJK menggunakan DMR hanya menghabiskan biaya yang tak sampai 10 juta rupiah. Dan kini, DMR sudah banyak meraih penghargaan di dalam dan luar negeri. Aplikasi Flip ialah salah satu aplikasi transfer beda bank tanpa biaya. Flip merupakan hasil riset dan inovasi kumpulan alumni Universitas Indonesia di bawah pengawasan Direktorat Inovasi dan Inkubasi UI. Meski sudah banyak kemajuan, namun para inovator muda ini tak berhenti berinovasi. Visi kami sebenarnya jauh di balik motivasi untuk akhirnya mentiadakan transfer antar bank adalah menghilangkan riba itu sendiri. Sebagai informasi, keberadaan Flip saat ini sudah diketahui oleh Bank Indonesia dan bank-bank lain yang ada di aplikasi Flip. Penanganan talasemia oleh lembaga Eijkman. Talasemia merupakan salah satu jenis anemia hemolitik dan merupakan penyakit keturunan yang diturunkan secara autosomal. Saat ini, talasemia paling banyak dijumpai di Indonesia dan Italia. 6-10 dari 100 orang Indonesia membawa gen penyakit ini. Lembaga Eijkman telah berhasil memetakan jenis mutasi yang ada untuk pasien, baik talasemia alfa ataupun talasemia beta. Ada juga uji talasemia prakelahiran untuk ibu hamil yang hasil ujinya menghasilkan komposisi gen-gen yang mampu mengkode hemoglobin. Jadi untuk pasangan-pasangan yang mempunyai risiko anaknya mengalami talasemia, kita bisa memeriksa janin dalam kandungan. Jadi sebelum anak lahir kita bisa mendiagnosis atau mengetahui apakah janin yang dikandung mengalami talasemia atau tidak. Robot penjinak bom Morolipi. Morolipi V2 adalah robot penjinak bom hasil karya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya. Morolipi V2 memiliki keunggulan biaya yang jauh lebih ekonomis. Jika robot penjinak bom buatan luar negeri bisa mencapai 1 miliar rupiah per unit, maka Morolipi hanya memerlukan biaya separuhnya. Sapi hasil rekayasa genetik. Kemenristek Dikti bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Pertanian, dan PT Karya Anugrah Rumpin melakukan penelitian dan pengembangan rekayasa genetik sapi lokal untuk mendapatkan anak sapi bibit unggul. Sapi jenis Sumba Ongle adalah salah satu peranakan sapi yang dihasilkan, yang memiliki bobot sampai dengan 700 hingga 800 kilo per ekornya. Teknologi ini harus kita kembangkan terus. Karena apa? Satu-satunya pengembangan rekayasa genetik peternakan sapi yang berkembang yang paling sukses selama ini. Dari beberapa hasil riset dan inovasi ini, tentu masih banyak lagi karya anak bangsa yang harus mendapat apresiasi. Dan semoga saja akan semakin banyak lahir para inovator tanah air yang mampu membawa nama harum bangsa ini ke kancah luar negeri.